Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A ingin menjelaskan tentang pengembangan lengan robot menggunakan sistem pneumatik untuk mengambil benda. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Rosida NIM 3 dan teman-teman saya Zulfikar Arya NIM 24 dan Rifan Apulia NIM 26. Lengan robot dengan penggerak sistem pneumatik adalah gabungan ruas atau bilah bersendi yang dapat bergerak oleh dorongan atau tarikan udara bertekanan. Sistem pneumatik lebih ramah lingkungan dan murah dibanding dengan penggerak hidrolik, serta lebih tahan lama, tahan kerusakan akibat peluang kesalahan instalasi, dan lebih rendah konsumsi energi listrik dibanding dengan servomotor. Selain itu, ikatan antara lengan dengan aktuator sistem pneumatik secara umum dilakukan sedemikian hingga efisiensi momen gaya atau torsi lebih baik dibandingkan dengan servomotor. Tujuan dibuatnya pengembangan lengan robot menggunakan sistem pneumatik ini diantaranya adalah: pertama, membuat lengan dengan sistem pneumatik, mengeliminasi kelemahan lengan robot dengan penggerak servomotor. Yang kedua, menunjang manfaat sebuah robot, terutama mobil semi-autonomous robot. Yang ketiga adalah meningkatkan variasi teknologi lengan robot. Konsep sistem pneumatik pada pengembangan lengan robot ini adalah sebagai penggerak yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan servomotor. Beberapa keunggulan sistem pneumatik sebagai penggerak lengan robot diantaranya adalah keunggulan dalam hal kekuatan, keunggulan dalam hal ketahanan, untuk peluang kesalahan instalasi, keunggulan dalam hal konsumsi energi listrik, dan keunggulan dalam hal kinematika. Pemanfaatan udara sebagai media manfaat pada sistem pneumatik digunakan untuk mendorong aktuator hingga bergerak. Sistem pneumatik dibangun dengan aktuator berupa silinder dengan piston yang umumnya bergerak secara translasi. Gerakan translasi ini digunakan untuk mendorong atau menarik tuas pengungkit untuk bergerak secara rotasi. Gerak rotasi ini relevan dengan ciri gerak lengan pada umumnya, yakni gerak berputar pada poros tertentu dengan sudut tertentu. Di sini adalah desain dari kelompok 5, yaitu adalah armbot. Pada bagian bawah, lengan robot ini bisa berputar 180 derajat ke kiri dan ke kanan. Kemudian terdapat dua lengan. Lengan pertama dan kedua bergerak menggunakan motor listrik. Lalu di bagian atas terdapat dua capit sebelah kiri dan kanan. Dua capit ini juga menggunakan sistem motor untuk menggerakkan capitnya. Bisa dilihat di tengah-tengah capitnya terdapat kotakan hijau. Kotak hijau itu adalah tempat untuk meletakkan sensor warna. Jadi sensor warna di sini digunakan untuk memilah barang. Armbot ini bisa digunakan sesuai inputan user atau kata lain manual, dan juga bisa digunakan untuk otomatis memilah barang. Jadi cara kerjanya adalah sensor warna ini akan membaca warna yang ada pada barang, kemudian memilah satu-satu barangnya dan meletakkan ke tempatnya. Contoh, terdapat barang warna kuning, merah, dan hijau. Saat melewati armbot ini,
Setiap robot diprogram untuk memilah warna. Jadi contohnya ini armbot ini digunakan untuk memilah warna kuning. Jadi ketika ada barang warna kuning yang lewat, otomatis armbot ini akan mengangkat barangnya, kemudian meletakkannya ke tempat yang telah ditentukan. Nilai kebaruan atau novelty. Nilai kebaruan atau novelty dari alat ini adalah penggunaan sistem pneumatik untuk menggantikan motor servo. Motor servo untuk mendorong aktuator hingga bergerak. Sistem pneumatik dibangun dengan aktuator berupa silinder dengan menggunakan piston yang umumnya bergerak secara translasi. Gerakan translasi ini digunakan untuk mendorong atau menarik tuas atau pengungkit atau lever untuk bergerak secara rotasional. Gerakan rotasional relevan dengan ciri gerak lengan pada umumnya, seperti gerak berputar pada poros tertentu dengan sudut tertentu. Nah, pada umumnya lengan robot adalah menggunakan servo. Kali ini kelompok kami mempunyai ide mengganti servo dengan pneumatik, karena pneumatik mempunyai keunggulan dalam hal kekuatan, keunggulan dalam hal ketahanan, atau untuk kesalahan instalasi. Keunggulan dalam hal konsumsi energi listrik lebih sedikit, dan keunggulan dalam hal kinematika yang sangat baik. Jadi beberapa alasan itu yang menjadikan kelompok kami untuk mengganti servo dengan pneumatik. Kesimpulan, sistem pneumatik yang diterapkan pada lengan robot cukup efisien untuk mengurangi daya listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor servo. Pengontrolan sistem pneumatik lebih optimal dilakukan dengan pengaturan durasi pendorongan atau penarikan udara dibandingkan dengan penentuan perpindahan piston. Demikianlah presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.